Ia biasa mampu mengubah kehidupannya hingga menjadi seorang CEO perusahaan dan mengalahkan pewaris tunggal. Dibantu dengan seorang wanita cantik teman masa kuliah, ia bisa masuk dalam kelas sosial yang lebih tinggi karena kejeniusannya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Langsung saja ke alur filmnya. Pemuda ini bernama Tae-oh, seorang yang ambisius dan berhati dingin. Ia hidup sebatang kara karena permasalahan keluarganya, yang mana Tae-oh selalu dicap negatif karena ayahnya dipenjara setelah dituduh melakukan kekerasan pada ibunya sendiri. Karena hal itulah Tae-oh pindah ke sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Ia pun bekerja paruh waktu untuk menghidupi diri. Dalam perjuangannya menuju kesuksesan, Tae-oh bertemu dengan seorang teman bernama In-ha. Keduanya bekerja sama untuk mengatasi banyak hal yang cukup berbahaya dan dipenuhi intrik. Pernah suatu ketika Tae-oh memergoki In-ha dalam aksi pencurian di minimarket dan pasar buah. Saat itu In-ha merasa tak nyaman dengan pandangan Tae-oh yang menganggapnya sok jagoan dan memberi saran yang terkesan meremehkannya. Tanpa diduga, akhirnya keduanya menjadi teman sekelas saat Tae-oh baru saja pindah sekolah. Dengan angkuhnya, In-ha mencoba membuli Tae-oh, namun pada akhirnya ia tahu jika Tae-oh sosok yang tak mudah untuk dibuli. In-ha adalah anak dari seorang keluarga konglomerat yang cukup prestisius, namun ia terlahir sebagai anak hasil perselingkuhan. Meskipun berasal dari keluarga yang berpengaruh, statusnya sebagai anak yang tidak diakui oleh keluarga menempatkannya pada posisi yang terendah. Suatu hari Tae-oh terbayang dengan kekerasan yang didapatkan oleh sang ayah. Ia pun ingin mempelajari ilmu bela diri. Ia tak sengaja bertemu dengan In-ha yang merupakan anggota di tempat pelatihan. In-ha saat itu bersedia membantu Tae-oh bergabung dengan syarat Tae-oh harus membuktikan padanya seberapa besar tekadnya untuk dikalahkan. Meskipun pada awalnya Tae-oh kalah dalam pertarungan, namun seketika ia teringat saat ibunya dipukuli oleh ayahnya yang membuat emosinya kian memuncak. Tiba-tiba saja ia memukuli In-ha secara membabi buta. Aksi tersebut yang awalnya tampak seperti permusuhan justru menjadi titik awal persahabatan mereka. Suatu ketika rumor menyebar di sekolah jika Tae-oh adalah anak seorang kriminal. In-ha dengan tegas membela Tae-oh karena ia juga pernah mengalami nasib yang serupa saat orang menggosipkannya sebagai anak haram. Saat itu, In-ha mengulurkan tangannya pada Tae-oh. Ia bersedia memberikan dukungan padanya dalam menjalani beratnya kehidupan. Sementara Tae-oh berjanji akan membantu In-ha dalam mewujudkan impiannya untuk masuk di universitas terkenal. Keduanya setuju untuk kesepakatan tersebut dan bekerja sama mencapai tujuan masing-masing. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Tae-oh dan In-ha memasuki Universitas Hanguk. Tae-oh seringkali bekerja sebagai tutor atau melakukan pekerjaan berat seperti pengangkut barang. Namun di hari ulang tahun Tae-oh, In-ha memberikan hadiah istimewa yang tak lain adalah pekerjaan baru sebagai tutor matematika bagi adik tiri perempuannya. Gadis itu bernama Hwiju yang merupakan anggota Kang Oh Group. Tae-oh langsung menyetujuinya karena bayarannya yang cukup besar. Tak diduga, Hwiju justru menyukainya karena Tae-oh yang tampan, apalagi setelah mengetahui jika Tae-oh adalah sahabat kakaknya sendiri. Hwiju adalah satu-satunya anggota Kang Oh Group yang selalu memperlakukan In-ha sebagai saudara sendiri. Hal itu juga yang membuat In-ha selalu merindukan kehadiran dan kasih sayang dari Hwiju. Seorang mahasiswa cantik bernama Hyewon cukup menarik perhatian Tae-oh. Tae-oh baru menyadari jika gadis itu adalah tetangga kosnya. Saat itu Tae-oh berusaha menyembunyikan rasa penasarannya terhadap Hyewon. Ia bahkan mengelak ketika In-ha curiga jika Tae-oh sedang jatuh cinta. Suatu malam Tae-oh dikejutkan dengan seorang wanita yang datang ke kos Hyewon. Ternyata wanita itu adalah ibu kandung Hyewon yang saat itu terlilit hutang dan memaksa Hyewon untuk menyerahkan uang yang ia miliki. Hubungan Hyewon dan ibunya terlihat sangat buruk. Kejadian itu pun tak luput dari mata Tae-oh yang tanpa ragu ia turun tangan untuk menghibur Hyewon dan mengajaknya minum bir. Hyewon meminta Tae-oh untuk mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Sejak saat itu pun keduanya mulai berteman.
Suatu hari, Tae-oh yang juga sebagai asisten dosen mendapatkan apresiasi dari profesor karena laporannya tentang perusahaan Kang Oh Group cukup menarik untuk ia bahas. Rupanya, diam-diam Tae-oh juga membantu In-ha untuk mendapatkan akses masuk dalam perusahaan Kang Oh yang juga milik ayahnya yang bernama Tuan Jungmo. Di suatu malam, In-ha berniat mampir ke kos Tae-oh untuk mengajaknya minum. Saat berada di minimarket, secara kebetulan Hyewon juga akan membeli bir. In-ha tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajak Hyewon berbicara, karena sebelumnya ia sudah mengagumi kecantikan Hyewon saat berada di kampus. Terlihat bahwa Hyewon tidak sepenuhnya tertarik pada In-ha, namun pada akhirnya Hyewon bergabung minum bersama dengan In-ha di apartemen mewahnya. Saat itu In-ha bertanya apakah selama ini Hyewon tak memiliki teman karena ia selalu melihat Hyewon seorang diri di kampus. In-ha bahkan berseloroh ingin berpacaran dengan Hyewon. Hyewon menanggapinya dengan candaan. Ia mengaku sangatlah sibuk dan tak memiliki waktu selain kuliah dan bekerja. Sepulang dari apartemen In-ha, rupanya Hyewon menyadari adanya niatan Tae-oh bersahabat dengan In-ha karena In-ha ternyata adalah putra dari pemilik Kang Oh Group yang sepertinya akan membawa dampak besar pada kehidupannya kelak. Hyewon juga mengaku ia memiliki kepentingan yang sama dan meminta bantuan Tae-oh. Meskipun In-ha bukanlah anak sah, namun keduanya yakin dan bahkan bertaruh jika In-ha akan menjadi tali emas untuk mencapai puncak tertinggi hidup mereka. Saat sarapan pagi di keluarga besar Kang Oh Group, Hwi-ju memohon pada sang ayah agar sesekali mengundang In-ha datang ke rumah. Namun, kakak sulung mereka yang bernama In-ju menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa In-ha bukanlah bagian dari keluarga mereka. Sebenarnya, Tuan Jungmo menganggap ucapan Hwi-ju ada benarnya juga, sehingga ia menyetujuinya. Sepertinya Tuan Jang merasa bersalah pada In-ha, karena istri keduanya yang bernama Nyonya Jang diam-diam meminta tanda tangan In-ha untuk pengabaian warisan, mengingat ia adalah anak hasil perselingkuhan. Hal itulah yang membuat Jungmo merasa kecewa pada istri sekaligus sekretarisnya yang selama ini ia percayai. Hwi-ju dengan antusias menyampaikan undangan pada In-ha. Mereka pun berjanjian untuk bertemu di salah satu restoran milik Kang Oh Group. Di luar dugaan, ternyata Hyewon bekerja sebagai pelayan di restoran itu. Secara tak sengaja, Hyewon melayani Kang In-ha dan adiknya. Saat itu In-ha baru menyadari jika pelayan di restoran itu adalah temannya. Ia lalu memperkenalkan Hwi-ju pada Hyewon. Hwi-ju menyimpulkan jika Hyewon adalah teman kakaknya, maka Hyewon pasti mengenal Tae-oh. Sepertinya Hwi-ju ingin menegaskan jika ia tak ingin siapapun mendekati Tae-oh yang sedang ia incar, mengingat Hyewon cukup menarik. Ucapan adiknya yang begitu ketus membuat In-ha tak enak hati pada Hyewon. Setelah mengantar Hwi-ju hingga ke mobilnya, In-ha kembali mendatangi Hyewon di restoran untuk meminta maaf atas perilaku kurang sopan adiknya. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan waktu dengan Hyewon setelah pulang bekerja. In-ha bahkan siap membayar waktu Hyewon yang terbuang. Namun Hyewon menolak ajakan In-ha. Ia beralasan saat ini belum mempercayai orang lain. Namun dalam hati In-ha yakin jika suatu saat ia bisa membuat Hyewon percaya. Di akhir pekan, In-ha datang untuk acara makan malam bersama keluarganya. Di sana ia memandangi foto keluarga yang dipajang di dinding. Namun hal itu cukup membuatnya sedih karena tak ada fotonya. Tiba-tiba, In-ju datang dan merendahkan In-ha dan berniat mengusirnya. Saat itu In-ha tetap berlaku sopan. Beberapa saat kemudian, In-ju mendengar penghinaan itu dan meminta agar In-ha mengabaikannya. In-ju pun semakin tersulut emosi karena adiknya justru membela In-ha. Ia lantas mendorong kepala Hwi-ju dengan jari telunjuknya. Keributan pun tak dapat terhindarkan karena Hwi-ju nekat melukai jari In-ju hingga sebotol wine yang harganya mahal terjatuh dari genggaman tangannya. Nyonya Jang yang datang lalu menyalahkan In-ha sebagai penyebab keributan itu terjadi. Ia mengingatkan In-ha jika sebaiknya In-ha tak pernah datang lagi ke rumah mereka. Mendengar hal tersebut, In-ha pergi tanpa sempat bertemu dengan ayahnya. Pelayan di rumahnya pun melaporkannya pada Tuan Jungmo. Meski kekacauan terjadi, acara makan malam tetap berlanjut. Hwi-ju muak dengan sikap keluarganya yang tidak berperasaan pada In-ha, padahal sebenarnya In-ha sama sekali tak bersalah.
Ia langsung meninggalkan meja begitu saja yang membuat ibunya merasa marah. Situasi semakin tegang saat Tuan Jungmo menegur Inju. Ia merasa jika insiden tersebut adalah bentuk penghinaan baginya karena Inju mengusir Inha pergi tanpa sepengetahuannya. 인준아 왜 그랬냐? Dengan teganya Nyonya Jang menampar Huiju karena sikapnya yang dianggap kekanak-kanakan. Wanita itu juga meminta penjelasan pada pelayan rumah tangga tentang perilaku Huiju yang mulai membangkang. Ia memerintahkan untuk menyelidiki latar belakang tutor matematika Huiju yang baru. Salah seorang pelayan saat itu mengungkap bahwa tutor matematikanya adalah sahabat Kang Inha. 알고 있군요. Beberapa saat kemudian, pelayan lain datang dan membawa kabar jika Huiju telah kabur. 희주 아가씨가 Satu-satunya orang yang Huiju hubungi di malam itu adalah Tae-oh. Ia lantas meminta Tae-oh datang ke suatu tempat. Huiju sangat bahagia melihat kedatangan Tae-oh. Ia mengungkapkan kesamaan kondisi keduanya saat ini, yang mana ia kini kabur dari rumah. 뭐하셔? 우리 공통점이 달리기잖아. Beberapa saat kemudian Inha datang setelah Tae-oh menghubunginya. Hal itu pun membuat Huiju kesal karena ternyata Tae-oh tidak menepati janji. 연락하면 진짜 멀리 도망가 버릴 거라고. Secara kebetulan, Hyewon yang baru pulang bekerja lewat di tempat mereka bertemu. Pada akhirnya, Inha mengantarkan mereka pulang karena arahnya yang sama. 여기 사는 거 오빠 알고 있었어? Setelah perjalanan pulang, Huiju baru menyadari jika Tae-oh dan Hyewon tinggal berseberangan. Saat itu pun ia menunjukkan rasa cemburunya. 여기 저렇게 산다고? 아침 저녁 얼굴 마주보. Inha menyarankan agar Huiju tidak terlalu menyukai Tae-oh karena ia khawatir Tae-oh akan dipecat sebagai tutor matematikanya. Dugaannya pun benar adanya. Setibanya di rumah, Tae-oh menerima pesan bahwa kontrak kerjanya sebagai tutor telah diputus. Keesokan harinya, Huiju juga mendapatkan berita itu dari pelayan. Ia bahkan nekat bolos sekolah untuk mencari keberadaan Tae-oh di kampusnya. Ia lantas bertanya mengapa Tae-oh tak berpamitan padanya atau sekedar menelponnya. Saat itu juga Huiju menyatakan perasaannya yang sesungguhnya jika ia menyukai Tae-oh. 좋아한다고. Tae-oh menolak dan menyebut bahwa hubungan keduanya adalah sebatas pekerja dan majikan. Bahkan saat ini pun kontraknya sudah berakhir. 그리고 그 관련 계약 해지와 동시에 사라졌어. Huiju berusaha tegar mendengar penolakan cintanya, namun setelah supir pribadinya menelpon, ia menangis terseduh-seduh di dalam mobil. Suatu hari Ibu Hyewon membuat masalah dengan mencuri uang sebesar 50 juta won pada pemilik bandar judi. Hal itu pun menyebabkan para penagih hutang datang ke kampus untuk mencari Hyewon. 미, 나 그런 거 없어. Meskipun para penagih hutang mengancamnya, Hyewon tak menghindarinya sama sekali. Ia bahkan rela mendapatkan tamparan dari para preman. Tae-oh berusaha melindungi Hyewon dan mengusir para preman. Ia lalu mengajak Hyewon pergi ke sebuah ruangan. Di sana, Hyewon meminta Tae-oh untuk tidak ikut campur karena peristiwa seperti ini sudah sering ia alami. 수도 없이 많이. Salah satu teman mereka memberitahukan insiden tersebut pada Inha. Inha mencoba menghubungi Hyewon, namun HP-nya tak diangkat. Ia pun bergegas mencari Hyewon ke semua ruangan yang ada di kampus. Sementara Tae-oh yang sempat akan pulang memutuskan kembali ke kampus untuk menemui Hyewon. Rupanya Inha lebih dulu menemukan keberadaan Hyewon. Tae-oh yang baru tiba. Tae-oh hanya bisa membeku tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Meskipun Hyewon menyadari kehadiran Tae-oh, ia pasrah dicium dan dipeluk oleh Inha. Perlahan Tae-oh mundur dan keluar dari ruangan. Di malam harinya, Tae-oh masih bingung dengan perasaannya. Ia memutuskan untuk menemui Hyewon yang saat itu hendak menginap di rumah Kang Inha. Meskipun Tae-oh melarangnya pergi, Hyewon bersikeras untuk meninggalkannya. 미안. Ia menganggap tak ada yang istimewa di antara keduanya, dan suatu saat Tae-oh pasti akan menyesal jika terus melarangnya pergi. Ucapan Hyewon seolah menyeratkan agar Tae-oh fokus pada tujuan masing-masing. Tae-oh pada akhirnya membiarkan Hyewon pergi begitu saja. 가지마. 갈게. Setibanya Tae-oh di kosnya, rupanya Hyewon datang menghampirinya. Perasaan bimbang muncul kembali dalam benak Tae-oh. Apakah ia harus kembali memperjuangkan cintanya pada Hyewon atau memenuhi ambisinya sebagai orang sukses dan tetap berada di sisi Inha?
Ia rupanya tahu jika Hyewon akan menjadi penghambat kesuksesannya dengan In-ha, mengingat In-ha juga menyukai gadis itu. Meskipun berat hati, Tae-oh memilih untuk mengangkat panggilan telepon dari In-ha dan mengabaikan Hyewon untuk pergi. 자, 화이팅! 화이팅! 5 tahun kemudian, In-ha telah resmi bergabung dalam Kang Oh Group meskipun hanya sebagai pegawai biasa. Saat itu, tak ada satupun pekerja yang mengetahui jika In-ha adalah putra sang pimpinan. Sementara Tae-oh juga telah menjadi pelatih tim global di perusahaan itu. Ia bertugas untuk menyusun pidato bagi Tuan Jungmo. 한태호라고 합니다. Setelah memperkenalkan diri di depan pimpinan dan anggota direksi, Tae-oh diperintahkan untuk tetap di ruangan karena Tuan Jungmo ingin berbicara empat mata. Jungmo mengungkapkan kekecewaannya pada Tae-oh. Ia merasa isi pidato yang Tae-oh buat tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai pimpinan. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan besar mengenai pandangan Tae-oh terhadapnya. Saat itu Tuan Jungmo tak yakin apakah bisa menjamin Tae-oh tetap bekerja di perusahaannya, karena ia rupanya sudah mengetahui masa lalu Tae-oh yang memenjarakan ayah tirinya dengan tuduhan pembunuhan, padahal sebenarnya ibu kandung Tae-oh masih hidup. 백인스트란 어떻게 자랐는지. Meskipun demikian, Jungmo memutuskan untuk tetap menggunakan pidato yang disusun oleh Tae-oh dalam acara itu. Pidatonya pun mendapatkan apresiasi dari semua orang yang hadir. Pada akhirnya, Tae-oh justru diangkat menjadi asisten pribadi pimpinan. Tuan Jungmo rupanya berpikir jika Tae-oh memiliki tekad yang kuat dan bisa ia percayai karena memiliki masa lalu yang kelam. Beberapa tahun kemudian, karir Tae-oh semakin melesat dan posisinya pun semakin kuat. Ia menjadi asisten pribadi dan orang kepercayaan pimpinan Kang Jungmo. Hal ini pun membuat Kang Oh bersaudara merasa tak menyukainya, terutama In-ju dan Song-ju serta ibu kandungnya, Nyonya Gum-sok. Terlihat Nyonya Gum-sok ingin menjadikan Song-ju sebagai pimpinan karena In-ju adalah anak dari istri pertama pimpinan yang sudah tiada. Di lain sisi, Tuan Chae Dong-uk yang menjabat sebagai direktur kantor pusat baru saja dipecat dari jabatannya. Hal itu pun membuat Song-ju diangkat untuk menggantikannya. Perubahan ini pun membawa suasana baru dan potensi yang besar dalam perusahaan. Terutama saat ini, Kang Oh memang akan membangun sebuah mega proyek dalam waktu dekat. Tae-oh dan In-ha mulai merancang rencana untuk mewujudkan impian In-ha mencapai puncak Kang Oh Group, sebagaimana yang mereka cita-citakan sejak awal. Mereka juga dibantu oleh Hyewon yang saat itu terlibat dalam kampanye politik seorang caleg melalui pekerjaannya di media. Dengan kolaborasi mereka, langkah baru dan strategi pun mulai terbentuk. Tanpa sepengetahuan Tuan Jungmo, Song-ju diam-diam bekerja sama dengan seorang pejabat bernama Sundong. Sundong adalah caleg yang sebelumnya didukung oleh Jungmo sebagai anggota dewan. Rupanya, Song-ju meminta bantuan pada pria itu untuk memberikan izin proyek agar bisa keluar secepat mungkin. Informasi itu pun terungkap ketika Tae-oh menerima kiriman berupa rekaman CCTV dari seorang hacker bayarannya. Hacker itu merekam pertemuan antara Song-ju dan Sundong di sebuah tempat. Setelah mengetahui hal itu, Tae-oh mendiskusikannya dengan In-ha dan Hyewon. Mereka mulai mencari tahu rencana apakah yang akan dilakukan Song-ju dan Sunjong terkait perizinan proyek. 속도를 더하는 거지. Dari hari ke hari, hubungan Hyewon dan In-ha semakin dekat. Namun Hyewon merasa belum siap menikah dengan In-ha. Sepertinya Tae-oh sudah benar-benar merelakan Hyewon untuk dinikahi In-ha demi memuluskan rencana mereka. Sementara itu, Hui-ju dipaksa oleh ibunya untuk menikahi putra dari pimpinan perusahaan yang cukup berpengaruh. Pria itu bernama Hui-chan. Nyonya Gum-sok mendesak keduanya agar segera melangsungkan pernikahan, kan hal tersebut bisa menguntungkan Song-ju dalam upayanya sebagai pewaris tunggal. Namun Hui-ju menolak dengan tegas, karena sebelumnya ia sudah mengetahui perangai calon tunangannya. Ia tak ingin mengalami nasib yang sama seperti ibunya,